Assalamualaikum. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat belajar kan? Masih. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa ya. Nah, Ibu minta Putri untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sekarang Ibu akan mengaksen ya. Ya, Bu. Yang pertama Aulia, Adik. Alamsa, Alfa. Etniati, Nadib. Ferdiansa, Alfa. Hazriatun, Alfa. Inang Kurniawati, Nadib. Kurniati, Adik. Lilis, Nadib. Musliamin, Alfa. apa ya? Putri, Adik, Bu. Putri Nur Ramadan, Nadib, Bu. Nur Laila, Nadib, Bu. Sahira, Nadib, Bu. Sabia, Nadib, Bu. Surya. Nadib. Yang terakhir adalah Sofi. Nadib, Bu. Berarti yang laki-laki nggak ada ya? Nggak ada semua ya? Ya. Nah, kegiatan kita selanjutnya, kemarin Ibu sudah membagikan kelompok kepada kalian ya? Ya, Bu. Nah, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya kalian masing-masing. Nah, silakan kalian mengatur meja kursi sesuai dengan kelompoknya. Oke, Ibu akan menaik. Udah selesai? Sudah belum? Udah. Oke. Sekarang Ibu akan menampilkan gambar ya. Ya, Bu. Di sini Ibu akan menampilkan gambar ya. Sudah bisa dilihat gambarnya yang di layar? Sudah. Apa sih yang kalian lihat pada gambar di atas? Ayo, Bu, sakit perut. Oke, yang lain? Diare. Oke, yang lain? Saya, Bu, bakteri. Oke, di sini adalah bakteri ya, bakteri sama sakit perut. Nah, ngomong-ngomong kita membicarakan bakteri, kita kan sudah membahas sebelumnya. Nah, untuk ciri-ciri bakteri, siapa yang tahu ciri-ciri bakteri? Saya, Bu, bakteri berukuran kecil. Saya, Bu, yang dapat melihat dengan mikroskop. Oke, Saya, Bu, terdiri dari satu sel atau unsuler. oke. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Mini sel. Oke, memiliki dinding sel yang disebut itu adalah ciri-ciri bakteri. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu peranan bakteri, peranan dan gangguan yang disebabkan oleh bakteri. Nah, Ibu menanyakan dulu, apakah di dalam gambar itu ada peranan bakteri atau enggak? Ada. Apa? Kalau ada, apa alasannya? Diare. Diare yang mengakibatkan oleh Bakteri. ya. Ya. Nah, dari sini kita akan Ibu akan memberitahu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menganalisis peranan bakteri yang menguntungkan bagi kehidupan. Yang kedua, menganalisis peranan bakteri yang merugikan bagi kehidupan. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara bakteri atau bakteri dalam peranannya bagi kehidupan ya. Yang keempat, mendeteksi contoh kelainan gangguan yang disebabkan oleh bakteri. Yang kelima, merekomendasikan upaya mengatasi kelainan atau gangguan yang disebabkan oleh bakteri. Nah, itu adalah tujuannya kita. Nah,
Di kelas 10, bagaimana kabar kalian? Semoga masih tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai peranan bakteri. Langsung saja kita lihat. Peranan bakteri ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan adik-adik ya. Nah, kita langsung saja yang peranan menguntungkan. Kita Oke, di sini kita akan membahas dulu peranan yang menguntungkan ya. Ya Bu. Kita lanjut. Ya, di sini yang pertama adalah membantu menguraikan sisa pencernaan. Jadi sampah hasil proses pencernaan di sana dalam usus besar ya ada Escherichia coli, dan tidak hanya menguraikan sisa-sisa sampah pencernaan, tapi E. coli ini juga membantu menghasilkan vitamin K ya adik-adik yang penting untuk pembekuan darah. Nah, ini bentuk dari Escherichia coli, bentuk baksil ya, dan di sini ada alat geraknya. Kemudian kita lanjut peranan yang berikutnya. Bakteri ini sangat berperan dalam proses pembuatan bahan makanan. Tidak hanya bahan makanan, tapi juga minuman. Nah, di sini sudah tidak asing lagi ada yogurt, ada keju, di mana bakteri yang berperan di sana adalah Lactobacillus casei atau Lactobacillus bulgaricus, juga ada Streptococcus lactis. Ini gambarnya adik-adik ya. Kalau kita lihat kembali, bacillus ini bentuknya, kemudian yang berbentuk rantai Streptococcus coccus, oke, seperti ini. Nah, strain yang lain masih dari Lactobacillus casei juga bisa nanti menghasilkan Yakult adik-adik ya, ini strain Xylota. Oke, kita lanjut untuk peranan lainnya. Oke, ini dia masih makanan. Kalian di sini ada nata koko, ini dihasilkan oleh Acetobacter cinnamon, seperti ini dokternya adik-adik ya. Kemudian asam cuka bentuk basil di sini dihasilkan oleh Acetobacter aceti. Kemudian mentega, bakterinya fokus di sini ya, Streptococcus pneumoniae. Nah, kita lanjut peranan bakteri lainnya. Oke, kalau tadi makanan, ini untuk obat-obatannya atau antibiotik di sini kita lihat ada yang disebut dengan bakteri Bacillus subtilis menghasilkan antibiotik bacitracin. Ini bakteri antibiotik ini digunakan untuk pengobatan dari infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif adik-adik ya. Nanti kalau infeksinya oleh bakteri gram negatif ini, nah melalui antibiotik polymyxin yang dihasilkan oleh Bacillus polymyxa. Oke, yang ini ya gambarnya. Yang A tadi subtilis, Bacillus subtilis yang ini, dan antibiotik tirotrizin ini dihasilkan oleh Bacillus brevis. Oke, sekarang kita lanjut, masih antibiotik yang dihasilkan oleh jenis bakteri yang lain, di mana ada bakteri Streptomyces bruceus, antibiotiknya adalah streptomycin. Nah, ini yang disebabkan oleh infeksi bakteri gram positif negatif dan yang menyebabkan TBC adik-adik ya. Ini berbentuk rantai Streptomyces. Oke, kemudian ada Streptomyces remosus, antibiotik terasiklin. Nah, masih dengan pengobatan nanti melalui bioteknologi adik-adik ya. Secara bioteknologi bisa dihasilkan insulin untuk pengobatan diabetes. Nah, biasanya digunakan plasmid dari bakteri karena bakteri ini cepat untuk berkembang biak ya adik-adik. Jadi nanti bisa dihasilkan insulin yang lebih banyak, lebih cepat untuk mengobati tadi diabetes. Oke, selanjutnya kita lihat peranannya bagi lingkungan. Kita lihat di sini ada bakteri Rhizobium legionellosarum. Bakteri ini akan bersimbiosis dengan
akan kacang-kacangan, polong-polongan, karena Rhizobium ini bisa mengikat N2 bebas adik-adik ya. Jadi biasanya tanaman kan tidak bisa mengikat N2 bebas. Nah, dia bersimbiosis dengan Rhizobium ini sehingga bisa diambil dari fiksasi diikat yang lanjut selanjutnya nanti terbentuk amonium, lalu nanti terbentuk nitrit nitrat ya, menjadi subur. Nah, bakteri yang lainnya ada Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan ada Nitrobacter. Ini bakteri dalam proses nitrifikasi ya, bentuknya nitrit, terbentuknya nitrat, yang semuanya akan menyebabkan nitrat tersedia di tanah yang akan dipakai oleh tanaman tumbuhan, karena tanaman hanya bisa mengambil unsur nitrogen dalam bentuk nitrat ya adik-adik ya, untuk dipakai sehingga tumbuhan itu bisa menjadi subur. Oke, selanjutnya masih dengan kesuburan tanah lingkungan. Di sana ada Acetobacter. Oke, ini sebenarnya bagian dari tadi ya, karena dia bisa memfiksasi nitrogen. Kemudian sampah organik, jadi sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati, nah itu akan diuraikan menjadi bahan anorganik oleh bakteri sehingga nanti di dalam tanah akan terdapat banyak sekali mineral, berarti tanah itu subur. Oke, nah tidak hanya sisa-sisa organik tapi limbah, baik itu limbah rumah tangga, industri, itu juga bisa diuraikan oleh bakteri. Nah contohnya di sini limbah minyak. Jadi kalau misalnya ada tumpahan minyak di laut, nah di laut atau lepas pantai, nah bakteri Pseudomonas yang akan dipergunakan untuk menguraikan limbah tersebut. Nah, atau ada limbah plastik susah terurai adik-adik. Nah, untuk menguraikannya ada bakteri Methylococcus capsulatus. Namun, bakteri ini juga harus hati-hati ya adik-adik, karena bisa saja kalau tidak dijaga dengan baik, nah bakteri ini malah akan menghancurkan plastik yang banyak ditemukan dalam kehidupan kita ya sehari-hari, malah merugikan nantinya. Nah, kemudian dalam bidang pertanian biasanya dengan skala bioteknologi ada Bacillus thuringiensis. Ini nanti gennya diambil, dimasukkan ke dalam tanaman tertentu sehingga jika ada hama itu yang membakar tanaman itu, nah hama itu akan mati. Jadi dia membunuh hama tanaman secara biologi ya. Kemudian bakteri juga bisa memisahkan logam berat. Jadi ada Thiobacillus ferrooxidan dan Thiobacillus oxidan. Nah ini memisahkan ya, memisahkan logam besi dan tembaga dari biji, jadi biji besi dan tembaga. Kemudian nah, ini juga sangat penting dengan adanya bakteri Metanobacterium nanti bisa menghasilkan gas metana. Nah, ini sebagai biogas. Jadi menghasilkan energi. Nah, biasanya melalui proses fermentasi dari kotoran ternak ya adik-adik. Jadi peristiwa itu terjadi secara anaerob. Nah, biogas ini yang akan bisa dipakai untuk rumah tangga dan sebagainya. Itu saja peranan. Oh ya, itu peranan yang menguntungkan. Sekarang kita lihat peranan yang merugikan. Merugikan tentu saja umumnya karena menyebabkan penyakit adik-adik ya. Nah, penyakit apa saja kita lihat di sini. Yang pertama, Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus. Jadi kalau misalnya kita terinjak paku itu berkarat, nah kemudian tidak segera ditangani dalam tubuh kita, nanti si bakteri ini akan berkembang biak. Nah berkembang biak kemudian dia memberikan racun, nah itu yang berbahaya. Oke, kemudian Clostridium botulinum, racun pada makanan, biasanya pada makanan kaleng. Kalau kaleng itu sudah agak rusak, sudah agak pekat misalnya, nah bisa saja di sana ditemukan bakteri Clostridium botulinum adik-adik, dan ini bisa menimbulkan racun bahkan kematian. Kemudian
penyakit kolera yang disebabkan oleh Vibrio cholera, kemudian peranan lainnya merugikan dari bakteri Shigella dysenteriae menyebabkan penyakit disenteri, dan Mycobacterium tuberculosis sudah jelas penyakit TBC. Nah, penyakit lainnya kita lihat di sini ada penyakit yang menyerang organ kelamin, penyakit sifilis disebabkan oleh Treponema pallidum. Lalu Pasteurella pestis menyebabkan penyakit pes atau sampar. Nah, Neisseria gonorrhoeae menyebabkan penyakit kencing nanah. Kemudian penyakit kusta atau lepra disebabkan oleh Myxobacterium lepra, dan Bacillus anthrax ini menyebabkan penyakit sapi gila atau penyakit anthrax pada sapi ya, dan banyak penyakit lainnya ya adik-adik. Jadi termasuk jerawat itu bisa disebabkan sebenarnya oleh bakteri yang ada pada wajah kita. Oke. Nah, pada tumbuhan ada beberapa bakteri yang menyebabkan juga penyakit pada tumbuhan. Misalnya ada Pseudomonas solanaceae, jadi penyakit lain pada tanaman Solanaceae pteroteromai. Dan ada yang menyerang tanaman kubis, misalnya Xanthomonas campestris penyebabnya ya. Dan Xanthomonas olizae menyebabkan pucuk penyakit pada pucuk batang pada tanaman padi ya, jadi layu. Nah, itu tadi peranan bakteri yang merugikan pada tadi juga pada manusia, pada hewan, dan pada tumbuhan, serta peranan yang membutuhkan. Oke, udah ya, udah selesai videonya. Nah, tadi kalian mendengarkan tentang peranan-peranan bakteri yang menguntungkan dan Merugikan. Nah, sekarang, oke, tadi kita sudah melihat tayangan dari video yang Ibu tanyakan ya. Sekarang ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang dipertanyakan, Ibu akan membagikan LKPD ya. Ya Bu. Nah, di LKPD-nya sudah ada petunjuk kegiatannya ya. Dan jangan lupa tulis nama masing-masing kelompoknya. Dan nah, nanti mohon diperhatikan, nanti kalian akan bekerja sama ya. Ibu akan menilai keaktifan kalian dalam berkelompok ya. Siapa yang aktif dalam kelompoknya masing-masing. Nah, nanti Ibu akan memberikan reward pada akhirnya nanti siapa yang beri kelompok yang paling bagus. Nah, setelah kalian mengerjakan, kalian akan mempresentasikan di depan satu-satu dan mempresentasikan satu-satu di depan kelasnya ya. Ibu. Oke, silakan mengerjakan LKPD-nya.
sudah selesai membuat RKPD-nya? Sudah. Oke, kalau ada yang sudah, Ibu minta setiap kelompok ada perwakilan satu orang untuk berdiri di depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, Ibu minta dari kelompok yang pertama dulu mau presentasikan. Silakan. Perwakilan kelompok satu, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Kita bisa lihat dari gambar ini gambar bakteri. Yang pertama, bakteri Mycobacterium leprae. Peranan bakteri yang menyebabkan penyakit kusta. Peranan bakteri ini merugikan ya. Yang kedua, Penicillium notatum. Peranan sebagai biotik penicillin untuk pengobatan infeksi. Peranan ini menguntungkan. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kelompok yang pertama. Nah, pada kelompok pertama itu sudah menjelaskan ada gambar ya. Gambar yang pertama itu adalah yang dikasih adalah penyakit apa tadi? Penyakit apa? Mycobacterium leprae. Yang terjadi pada yang disebabkan disebabkan oleh bakteri apa? Mycobacterium. Yang menyebabkan penyakit kusta. Oke. Yang kedua, Ibu minta kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Nama bakteri Lactobacillus. Peranan pembusukan makanan, buahan, sayuran, merugikan. Ulang. Perannya apa? Peranannya pembusukan makanan, buahan, sayuran, merugikan. Nah, perannya menguntungkan dan merugikan adalah merugikan. Terus yang kedua, Lactobacillus agaricus pembuatan Yakult menguntungkan. dalam pendapat kalian tentang kelompok kedua Ada buku saya. oke, silakan. Kalau yang saya lihat, bakteri yang menyebabkan pelebihan pada makanan bukan pada buah atau sayuran. Seperti yang dibacakan kalau kedua. Oke, yang di sini adalah gambarnya ya, yang dilihat adalah gambarnya, di mana gambarnya itu ada plembiran ya. Iya. Jadi maksud Ya. bukan yang membusukkan pada sayur-sayuran atau buah-buah. Apa nama bakterinya di situ? Bakterinya Leus mas Leoconstrata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, yang terakhir adalah
Nama bakteri Pediococcus Oke, silakan. Oke, terus nama bakterinya adalah Pediococcus cerevisiae. Peranan apanya itu? Peranan positifnya? Pemberantasan. Nama bakteri yang kedua Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Oke, nama Nama bakterinya yogurt. peranan positif. Pembuatan Yogurt. yang ketiga. Yang ketiga bakteri Bacillus gravis. Peranan positifnya antibiotik tirotrisin. Terus yang Nama keempat. bakteri yang keempat Methylococcus cephalotus. Peranan positif menguraikan limbah plastik. Oke. Nama bakteri yang kelima Bacillus Turicidae. Terus peranan positifnya membunuh hama tanaman. peranan bakteri positifnya membunuh hama tanaman ya. Terus apa lagi? Peranan negatifnya di sini ya. Terus apa lagi peranan negatifnya? Apa aja? Nama bakterinya? Clostridium tetani. Peranan negatif penyakit tetanus. Oke. Nama bakteri Clostridium botulinum. Peranan negatif racun pada makanan kaleng. Nama bakteri yang ketiga Vibrio cholerae. Peranan negatif penyakit kolera. Nama bakteri yang keempat Treponema colidium. Peranan negatif Syphilis. Clamidium. Nama bakteri yang kelima Centromonas chapatis. Nah, peranan negatif kubis. Oke. Terima kasih ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 3 ya. Nah, setelah kita kalian melakukan diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD, nah ibu ada yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan rangkuman materi dari diskusi kelompok. Peranan bakteri dalam kehidupan. Bakteri dalam kehidupan kita ada yang menguntungkan dan ada bakteri yang merugikan. Bakteri yang menguntungkan seperti
seperti Yakult, keju, mentega, dan ada pada antibiotik juga. Bakteri yang merugikan penyakit pada manusia seperti tetanus, diare, dan kusta, TBC, dan lain-lain. Sekian dari yang teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah pengumuman dari teman kalian ya. Ada peranan bakteri yang menguntungkan dan yang merugikan. Peranan bakteri yang menguntungkan ada pada tadi yang disebutkan namanya ada pada Yakult, keju, mentega. Terus yang ada pada tanamannya, antibiotik juga. Nah, kamu bisa melihat kelompok mana yang aktif ya. Ibu kasih penghargaan kepada kelompok pertama ya. Ini adalah peranannya. Jangan lupa ya, ternyata bakteri itu ada peranan yang merugikan dan ada peranan yang menguntungkan. Dan kehidupan sehari-hari kalian mengetahuinya ya. Ada juga yang terjadi pada makanan, ada yang antibiotik, ada yang merugikan, ada tadi yang kalian sebut ada penyakit tetanus, ada penyakit TBC dan kusta. Itu adalah macam-macam bakteri yang menyebabkan penyakit. Oke, untuk pelajaran kita hari ini, sebelum itu menutup pembelajaran kita hari ini, minggu depan kita akan memasuki materi yang baru ya, yaitu materi metabolisme. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.